Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, memohon agar Roh Kudus Tuhan sendiri sebagaimana yang dijanjikan, akan menyertai pemberitaan firman Tuhan, akan menyadarkan, akan meyakinkan, akan membaharui, akan memperlengkapi ya Tuhan, akan mengokohkan juga, akan menguatkan kami. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, akan sungguh berbicara kepada hati kami masing-masing, supaya sungguh ada perubahan yang radikal dalam hidup kami, oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya. Engkaulah Allah yang telah menguduskan dia, Engkaulah Allah yang menguatkan dia menyampaikan kebenaran sebagaimana seharusnya. Dan Engkau juga ya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, supaya sungguh suatu pembaharuan terjadi karena Engkau. Mari Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya kembali lagi ke kitab Kejadian. Waktu itu sudah sampai pasal 3. Hari ini pasal 4. Ini ayat sudah hafal mati, karena dari sekolah minggu sudah dibaca sampai beruban. Sudah tahu ya. Iya. Kejadian 4. Ayat 1 sampai 8 saja, lalu kemudian nanti ayat yang ke-16 di bawah tema hati dan persembahan yang benar. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa Kainlah anak manusia yang pertama lahir dengan dalam hubungan suami istri. Karena kita tahu Adam bukan hasil hubungan suami istri, Hawa juga bukan ya. Iya, karena Hawa diambil dari, artinya bahan untuk Hawa itu diambil dari rusuknya Adam lalu dibentuk. Tapi setelah Adam dan Hawa
Ya, di sini dikatakan memiliki hubungan secara fisik, bersetubuh, itu istilah yang dipakai. Inilah anak pertama lahir dari hubungan suami istri itu. Ya, jadi saya senang dengan ayat 1 ini karena di sini dikatakan aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sebenarnya kelahiran Kain ini dimulai dengan yang baru. Mengapa? Karena orang tuanya menyadari bahwa anak itu ada bukan karena hebatnya mereka. Iya, orang tua itu menyadari anak itu ada karena pertolongan Tuhan. Apakah mungkin pada waktu itu ya Adam dan Hawa teringat kepada janji Tuhan bahwa keturunan perempuan akan mengalahkan ular. Jadi mungkin pikirnya entah Kain ininya yang akan mengalahkan ular. Tapi mungkin kemudian mereka menyadari kan Kain bukan keturunan perempuan saja. Tapi Kain adalah keturunan sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan ini yang mengalahkan ular itu. Tetapi karena ini berasal dari Tuhan, artinya karena Tuhan maka ada, ya maka besar harapan mereka. Saya rasa setiap orang tua yang ada anak, besar harapannya ya terhadap anak itu ketika Tuhan sudah memberikan anak kepada mereka. Besar harapannya gitu ya orang tua. Ketika anak du lahir apanya harapan du? Yang belum punya anak gak bisa jawab. Ya gak apa-apa ya. Iya. Yang sudah punya anak. Ya, ada yang punya anak sini atau gak ada? Ada. Iya. Apanya harapan du ketika anak itu lahir? Boleh ngomong pun gak apa-apa walau khotbah yo. Saya sekolah dewasa sekolah minggu dewasa yang ngomongnya. Apa harapan du? Apalah doa du ketika bayi merah itu keluar? Siapa di sini mendampingi istrinya siapa yang mendampingi istrinya ketika istrinya melahirkan? Dia melihat proses bayi itu lahir gitu. Ada? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ada ya? Enggak banyak. Makanya enggak ngerti bapak-bapak ini penderitaan ibu-ibu ini ya. Kalau yang dilihatnya dia meregang nyawa di situ, tambah kasihnya sama istrinya. Maka kurasa harus dibuat peraturannya itu kalau melahirkan ya, harus di situ suaminya biar dilihatnya. Itu betul-betul meregang nyawa loh. Sehingga kasihnya sama istrinya itu bertumbuh, jangan marah-marah lagi dia selalu sama istrinya. Karena begitulah berjuangnya mereka untuk melahirkan anak itu gitu ya. Iya, jadi enggak banyak angkat tangan sedikit. Di mana bapak-bapak ini waktu istrinya melahirkan? Di ruang tunggu ya. Enggak dikasih masuk. Aduh, sayang sekali. Iya, sayang sekali ya. Iya, jadi perlu dia ikut di situ supaya jangan tidur itu saja yang dia ikut. Kalau tidur itu dia ikut, dia kan nggak lihat penderitaan. Itu yang enak kan gitu ya. Tapi kalau lihat penderitaan seorang ibu itu bagaimana mulut rahim yang begitu kecil ya kan? Iya, bisa kepala manusia keluar dari situ. Bahkan bukan hanya kepala manusia sama badan-badannya semua keluar. Lalu luar biasa Tuhan itu. Ya, luar biasa juga bisa susut lagi. Kalau enggak kan lebar dia terus gini kan. Ini susut lagi dia kan gitu ya. Itu kan kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Satu kepala loh, sebesar apa itu kepala bayi. Cukup besar dan badan-badannya pula. Kalau di kilo ada pula yang 3 kilo loh. Ada yang berat dia sampai 4 kilo, bayangkan 4 kilo lah keluar gitu ya kan. Itu saya melihat di situ luar biasalah kerjasama yang ada antara Allah dan suami istri itu. Itu luar biasa. Khususnya dalam kelahiran bagaimana seorang ibu melahirkan ya.
Iya, jadi maka hargai mama kita ya. Ada di sini anak-anak, tua-tua pun masih anak. Iya kan, ada orang tua, hormati mereka. Hargai perjuangan mereka. Membesarkan kita, bukan hanya mengeluarkan ngedan dia. Nah, tapi juga membesarkan kita. Itu sungguh kita harus hargai loh orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada anak-anak ini tidak menghargai orang tuanya, saya rasa dia nggak ngerti. Tapi kalau sesuatu saat kalau dia menjadi orang tua, dia akan mengerti. Beginilah sakitnya mamaku dulu, melahirkan aku. Beginilah sakitnya mamaku dulu, berjuang supaya ada makanan terus. Iya, begitulah perjuangannya, bangun pagi-pagi memenuhi Amsal 31, ya kan. Menyiapkan makanan untuk seisi rumahnya ketika orang lain semua belum bangun. Hebat perjuangan seorang ibu ya, luar biasa. Saya tidak bilang seorang ayah enggak banyak perjuangan, banyak juga karena dia pergi ke pekerjaannya, dia bekerja dengan tekun, diejek kawannya pula dia. Kadang enggak seperti diharapkannya yang terjadi. Banyak kekecewaannya dalam pekerjaannya. Itu juga bukan hal yang mudah. Iya, itu juga enggak hal yang mudah. Maka kita belajar menghormati orang-orang yang lebih dulu ya. Iya, ini bukan tuntutan yang berlebihan. Ini adalah tuntutan yang wajar saja. Oleh karena semua yang mereka buat. Iya, makanya Tuhan bilang hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Bukan saja panjang umurmu, tapi supaya baik keadaanmu. Jadi kalau ada orang gak menghormati orang tua, gak akan pernah baik keadaannya. Ya gak akan pernah baik. Itulah sebabnya ya dalam firman Tuhan berulang-ulang, perjanjian lama, perjanjian baru, hal yang sama itu dikatakan. Ya kan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita melihat keluarga ini sebenarnya setelah berdosa, ya, disinilah kita lihat ada permulaan yang baru. Ketika anak itu lahir mereka ingat Tuhan lagi, bahwa Tuhanlah yang memberikan Kain kepada mereka. Dan kalau kemudian Tuhan memberikan Habel, ya, itu mereka melihat di situ kembali Tuhan. Makanya kadang kupikir, ketemunya nanti kita dengan Adam dan Hawa ini ya. Di sana. Karena kalau kita lihat tadi di sini, anak-anak ini tahu ya, memiliki ini hati yang paling tidak untuk mau membangun altar untuk Tuhan, untuk mempersembahkan di sana. Itu didikan dari mana? Ini kan pasti orang tuanya. Jadi walaupun mereka pernah bersalah, ya saya melihat Adam dan Hawa mengulang-ulang lagi, ya. Bagaimana dulu Taman Eden? Bagaimana dulu dengan Tuhan? Bagaimana firman Tuhan? Bagaimana akibat dari kejatuhan itu gitu ya? Saya rasa mereka mengulang lagi menceritakan kepada anak-anaknya. Sehingga dari orang tua inilah mereka tahu kalau dulu ketika Adam dan Hawa keluar dari Eden, Tuhan menyembelih seekor korban. Seekor hewan. Lalu dengan tertumpahnya darah itu, ya, kulit binatang itu bisa diambil. Ya kan gak mungkin dikuliti hidup-hidup. Ya, dan itu dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, ini semua memang adalah gambaran dari apa yang akan datang. Bahwa akhirnya nanti ada korban yang bisa menutupi seluruh ketelanjangan, seluruh dosa orang yang datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa dari mana, karena belum ada buku, belum ada perkamen. Dari mana keturunan Adam dan Hawa tahu tentang Tuhan kalau bukan dari orang tuanya? Ya, jadi besar kemungkinan orang ini kembali kepada Tuhan ya.
Jadi kita melihat dia mengulang-ulang, tapi nggak ada catatan ayatnya. Ini tafsiran. Ya, jadi mengulang-ulang lagi. Ya, cerita di Taman Eden, cerita yang nyata tentang bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga cerita yang real juga, bagaimana hidup di luar Eden, di luar persekutuan dengan Tuhan. Ketika mereka sudah melanggar firman itu, apa yang terjadi? Ya, saya rasa dari ajaran orang tua inilah lahir keinginan dalam diri anak-anak ini. Setelah mereka menjadi dewasa, mereka memilih profesi yang berbeda. Pada waktu itu masih hanya ada 2 profesi, yaitu pertanian dan satu lagi adalah peternakan. Iya, Kain bertani, Habel beternak. Iya, jadi mereka tidak salah, profesi ini nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya menjadi petani, tidak ada salahnya menjadi peternak. Dan ada hati mereka mau beribadah kepada Tuhan, mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi ini pastilah dari kisah, ya, story, cerita, kejadian yang disampaikan oleh orang tua ini kepada anak-anaknya, sehingga lahir hati yang mau bersyukur kepada Tuhan untuk hasil panen. Jadi saya melihat walaupun banyak penafsir mengatakan bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh karena bukan hewan dengan darahnya. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat itu, karena apa? Karena ini bukan korban penghapus dosa, ini bukan korban penghapus salah, ini bukan korban keselamatan, ini adalah korban panen, persembahan hasil panen. Iya, dari tangan 2 anak yang sudah, saya tak tahu umurnya berapa, waktu pertama kali dia memberikan persembahan ini. Saya tidak tahu usia Kain pada waktu itu, apakah 25 tahun, apakah 17 tahun, gak ada catatannya. Habel juga kita tidak tahu usia berapa, hatinya itu memang mau, ya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, yang jelas dua-duanya mereka memberikan persembahan. Di dalam Perjanjian Lama, saya di sini mencatat ada 5 jenis korban persembahan. Yang pertama itu korban bakaran. Korban bakaran itu mengingatkan mereka seharusnya binasa. Jadi ternak yang terbaik disembelih, orang yang bersalah itu meletakkan tangannya atas korban itu supaya mereka diperdamaikan dengan Allah dan mereka bersyukur. Itu korban bakaran. Terus ada yang namanya korban sajian. Menurut Imamat 2 pasal 1 itu tadi adalah dari hasil panen. Istilah-istilah lain mungkin buah sulung atau yang lain bilang buah bungaran. Iya, itu persembahan awal kali. Ketika orang, kalau sekarang ini ketika pertama kali orang gajian gitulah. Ketika pertama kali orang menerima, ya, berkat dari panennya, hasil dari pekerjaannya gitu ya. Iya, jadi ini namanya korban sajian. Ya, ini adalah soal nafkah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jadi korban ini adalah pengakuan bahwa bukan saja hidup mereka berasal dari Tuhan, tapi semua, ya, hasil yang memelihara hidup mereka itu adalah berasal dari Tuhan. Dan biasanya mereka memberi korban yang terbaik, ya, memberikan persembahan yang terbaik. Terus ada yang namanya korban keselamatan. Korban keselamatan ini juga adalah ternak yang tak bercela, tidak berhubungan dengan dosa.
Karena korban keselamatan ini adalah karena sudah selamat itu mereka memberikan korban keselamatan. Ya, tapi ini juga sama, diulang, tangan diletakkan di atas hewan, baru disembelih, lalu nanti darah dipirpirkan, dicipratkan ya, dipercikkan di mezbah. Iya, yang berikutnya adalah korban penghapus dosa. Ini ketika manusia betul-betul menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan mau mengakui dosanya, ya ini juga membawa korban, yaitu lembu jantan muda disembelih, dibakar di atas mezbah. Iya, dan lemak-lemaknya ya, isi perut, buah pinggang, umbai hati ini dianggap yang harum, dibakar di mezbah. Selebihnya dibakar semua di luar kemah pertemuan, berarti di luar mezbah. Lalu terakhir adalah korban penebus salah. Apa bedanya ya penghapus dosa dengan penebus salah? Penebus salah ini adalah berbuat dosa tanpa sengaja atau karena lalai. Misalnya, dia tidak mengikat lembunya dengan kuat, lepas, masuk ke ladang orang, makannya jagung orang. Ini kan tetap harus ada ganti rugi, dan ini adalah dosa kelalaian, ini salah gitu. Iya, dan biasanya korban penebus salah ini juga berupa hewan juga sama, selain ganti kerugian dia pada orang yang dirugikan. Kan bisa juga mereka mengapak kayu, mata kapaknya mengenai orang, itu kan nggak sengaja. Begitunya maksudnya dosa nggak sengaja ya. Kalau dosa mencuri itu kan sengaja. Ya, buka internet itu sengaja, mana ada dia muncul tanpa dihidupkan, dia hidup sendiri, itu nggak ada itu. Jadi seperti itu tadi. Jadi ngapak kayu dia, ngapak membelah kayu. Loncat kapaknya kena muka orang. Nah, ini kan disengaja ini? Enggak. Ini pun salah. Iya, ini pun salah, dan pada waktu perjanjian lama, ya ini harus diganti kerugian. Ya, bahkan harus juga dia mempersembahkan korban. Termasuk lupa janji. Jadi kalau ada mereka menjanjikan sesuatu, lupa, ini korban penebus salah. Bukan korban penghapus dosa, bukan. Iya. Jadi perjanjian lama membedakan akan hal itu, tapi saya rasa sama saja. Semua kelalaian, kesalahan, pelanggaran firman Tuhan, ya itu memang harus semua diselesaikan. Jadi hanya korban panen ini atau korban sajian ini yang berbeda. Karena korban lain tadi memang harus hewan. Tapi korban panen syukur ya, itu bisa berupa bahan pertanian. Makanya mereka memberikan juga korban dari jintan, selasih, gandum, seperti itu dari hasil panen mereka. Iya. Jadi ini sedikit tentang korban supaya jangan nanti kita salah mengerti, ya kan? Jadi saya rasa bukan masalah profesi orang ini yang salah, bukan juga salah daripada jenis persembahannya, tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita tadi di sini membaca, mari kita kembali melihat ayat yang kelima, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan, bukan korban persembahannya di depan, tapi siapa di depan? Kain, berarti orangnya. Iya, jadi mengapa? Ya kan ini dua ini. Satu orangnya, pribadi orangnya. Lalu yang kedua adalah apa yang dipersembahkannya. Jadi orangnya ini pun sudah duluan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saya sering membaca dari coba kita kembali membaca 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes itu ke belakang kali ya, sebelum Wahyu. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Saya bacakan, bagi yang belum dapat gak masalah, silahkan dengar saja.
bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Coba ini, apa ini ya? Kain itu dibilang berasal dari si jahat. Si Judas tadi disebut iblis, bukan Judasnya iblis. Tapi artinya apa yang ada pada iblis itu juga yang ada pada dia. Ini juga gitu, Kain ini pun apa yang ada pada si jahat itu juga yang ada pada si Kain ini, ya. Iya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita tahu dari dalam hatilah pusat daripada kehidupan. Dari sanalah sumber, ya, kalau ada itu lingkaran seperti ini, sini hati, dari hati ininya keluar nanti pemikiran, keluar nanti perbuatan, gitu ya. Iya, dari situ. Iya, jadi firman Tuhan ini begitu dalam, saya rasa mengingatkan bahwa jahat si Kain ini. Kalau jahat di dalam kan jahat keluar, ya kan. Makanya tadi Tuhan bilang, kalau kamu baik kan mukamu berseri. Iya, jadi kan ini mukanya gak berseri. Makanya yang mukanya gak berseri-seri ini dipertanyakan gitu ya. Ini hatinya kayak mana sih di dalam, ya kan. Karena Tuhan bilang, ya tidakkah mukamu akan berseri-seri kalau kamu baik. Jadi kalau panas hatimu, berarti ada yang gak baik di sini. Ada sesuatu, something wrong gitu ya. Ada yang salah di sini, ya kan? Iya, jadi Kain ini jahat. Iya. Jadi ini lahir dari hati yang jahat, diperingatkan pun kan gak bisa. Kan Tuhan sudah bilang, ya. Apa katanya? Kalau memang hatimu baik, kalau kamu melakukan yang baik, kan mukamu berseri-seri. Kan Tuhan peringatkan, waspadalah. Dosa sudah mengintip, kamu harus berkuasa atasnya. Jadi kalau di dalam hati ini bukan Tuhan, macam mana mau berkuasa? Iya, kita pun sebelum bertobat gak ada berkuasa. Ya, kita atas dosa, atas panas hati, atas marah gitu ya kan. Atas benci, macam mana mau berkuasa? Orang itulah yang ada di dalam. Iya, tapi kalau Roh Kudus sudah di dalam, Tuhan di dalam, ya kan, firman Tuhan di dalam, itu ada kuasa. Sehingga panas juga, tapi dia reda. Iya, reda dia. Kadang panasnya gitu, kok gitu anak ini ya, gitu juga ya. Tapi setelah itu langsung berdoa, Tuhan, hatiku ini kok kayaknya panas, ini jangan-jangan nanti melahirkan kematian. Ya kan, karena membunuh, membenci. Iya, Tuhan bilang dosa membenci sama dengan dosa membunuh. Karena ketika kita membenci tidak ada kasih lagi. Itu dikatakan dalam kitab Yohanes. Iya, jadi kadang orang merasa kalau membunuh tusuk gitu, iya kan, atau pukul sampai mati, itu lebih besar dosanya daripada membenci. Tapi firman Tuhan bilang sama. Ketika tidak ada lagi kasih kepada orang gitu ya kan. Ketika sudah panas tadi, nggak turun-turun ya kan. Iya, dan melahirkan tindakan, ini sudah sama dengan membunuh. Saudara-saudara, diperingatkannya Kain, bukannya tidak. Tidak ada daya orang yang tidak punya Tuhan untuk berkuasa atas dosa yang mengintip tadi. Gak bisa berkuasa. Tapi Roh Tuhanlah yang memberikan kita kuasa untuk sudah panas. Kadang ini pun udah pening kepala ini gitu. Tapi Roh Tuhan menolong sehingga dia reda. Iya, ketika kita mengingat, ada kok Roh Tuhan di dalam aku. Mengapa hatiku marah? Mengapa hatiku panas gitu? Reda.
Tapi sekali-sekali meluap juga ya. Iya, pernah nggak kalian meluap? Atau terlalu sering? Iya, ini ada nggak Roh Kudusnya ini? Cek dulu. Iya, siapa tahu memang belum ada Tuhan di dalam, belum ada Roh Kudus. Tapi siapa tahu adanya Roh Kudus, sudah diingatkannya. Nah, Teti katanya sama saya ya kan, kamu jangan membunuh hari ini ya katanya. Iya, kamu harus membawa kepada kesembuhan, jangan membawa kepada kematian gitu. Saya diingatkan, iya, cuman apakah saya mendengar itu atau tidak? Iya, karena mendengar suara Roh Kudus ini sangat penting, sangat penting. Ya, kita harus mendengar suara yang kecil, kadang-kadang dia nggak teriak-teriak kali, seperti suara yang lembut yang mengingatkan kita, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang benar gitu. Iya, dan kalau kita melihat Kain, kalaupun sudah salah, disitulah kita tahu bahwa memang jahat kali dalam hatinya. Sudah pun salah kan dia tetap membela diri. Iya, di mana adikmu? Aku kan penjaga adikku. Nah, coba, kan ada pembelaan. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam, ketika tadi entah salah ucap pun, iya mungkin entah belum minta maaf, tapi nangisnya di kamar itu sendirian. Kok aku tadi ngomong seperti itu ya? Kok aku tadi bersikap seperti itu ya? Kok aku tadi tidak membangun dia ya? Gitu loh. Itu bedanya. Orang yang benar dengan orang yang memang masih ulunya ya, sumbernya di dalam itu masih jahat. Iya, bagaimana? Kalian yang mana ini? Ulunya masih jahat atau sudah ulunya itu sudah benar? Udah ngomongnya Roh Kudus gitu. Ngapain kau di kedai kopi itu katanya. Nah, itu kalau ada Roh Kudus. Kalau enggak main catur pun kamu dari malam sampai pagi enggak ada yang ngomong. Iya, kalau yang satu lagi itu ngomong cocok katanya. Iya berjudi saja kamu biar besok nanti enggak usah ibadah. Iya, karena udah berjudi kan enggak mungkin beribadah. Ngantuk kan? Iya, jadi akhirnya jadilah mengantuk itu kan begitu ya. Jadi dia berasal dari si jahat. Ini firman Tuhan loh, dia berasal dari si jahat. Kita ini semua sebelum bertobat berasal dari si jahat loh. Si jahat itunya yang menguasai kita. Makanya kita selalu mudah kali membenci. Sikit aja udah pala. Iya, sudah mau membunuh. Gak adanya. Aku gak tahu, kamu mungkin lebih baik dari Kainnya. Tapi kalau Kain ini kulihat cemburunya luar biasa. Memang kurasa ini salah satu ciri dari orang jahat, orang berdosa. Dia gak suka dengan orang benar. Iya, gak suka dia. Makanya melihat Habel itu benar, dia marah. Dia marah. Sebenarnya dia marah kepada siapa coba? Aturannya kan dia marah sama Tuhan. Kan Tuhan yang menolak persembahannya. Kenapa dia marah sama Habel hanya karena Habel diterima Tuhan persembahannya? Hanya karena Habel benar. Disinilah kita lihat tabiat jahat tadi. Melihat yang benar saja cemburu. Melihat yang benar saja iri. Melihat yang benar ingin melenyapkan yang benar itu. Kalau ada seperti itu dalam hati itu, bahaya kami itu. Itu sama dengan Judas tadi itu. Itu sama dengan Kain. Iya, itu sama. Awas ya hati ini, karena hati ini ngeri. Hati ini kecil memang, ya. Tapi ini bisa kita dibawanya kemana-mana ini. Bisa kita menghancurkan satu kota. Ya, satu negara pun bisa hancur kalau orang yang punya hati ini di posisi kunci. Satu kalimat dari ucapannya, seluruh negeri itu bisa mengalami akibatnya. Kita enggak pula posisi kita tinggi, enggak kayak gitulah kita. Tapi paling tidak kita juga kan ada punya pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya. Dan kalau hati kita ini tadi enggak beres, ya kan, seperti Kain, ya akan berakibat kepada yang lain. Saya ingin melihat, kita lihat satu ayat lagi
dari Ibrani pasal 11. Ini tentang kain. Ibrani pasal yang 11. Ayat yang keempat. 11 ayat 4. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ini korban, bukan saja tadi hatinya ya. Korbannya juga katanya lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, jamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya, dan yang mati sama sekali. Jadi di sini berbicara tentang kepentingan pribadi. Ya berarti ada kepentingan pribadi soal persembahan Kain ini. Iya, mungkin ketika dia mengambil sebagian dari hasil pertaniannya, dia tidak memberi yang terbaik. Tidak memberi yang terbaik. Dan dikatakan tadi dia seperti pohon yang terbantun, terbongkar sampai ke akar-akarnya. Pohon yang mati. Jadi itulah gambarannya. Bahkan dia disejajarkan dengan Bileam yang serakah, ya, disejajarkan dengan Korah, ya, yang durhaka seperti itu. Jadi tuduhan terhadap Kain ini kayaknya melebar ini ya. Jadi kita melihat bukan saja dia berasal dari si jahat, hatinya jahat, perbuatannya jahat, tapi persembahannya juga bukan yang terbaik. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran hidup Kain. Saya tidak tahu bagaimana kita. Apakah hati kita sudah didiami tadi oleh Tuhan? Apakah kelakuan kita? Karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat perbuatan, Tuhan melihat juga persembahan. Iya. Banyak juga orang memberi persembahan ceroboh. Iya, ini seharusnya kita bersyukur lalu berikan bagian Tuhan. Ini ceroboh dia. ACP bacing, di Bata Bayak, kas gereja banyak gitu. Nah, ini ceroboh. Ini betul-betul tidak menghormati Tuhan. Ya, saya percaya kalau Tuhan memberi kita uang pasti ada gunanya. Iya, makanya waktu dulu ada salah seorang jemaat mengusulkan untuk beli tanah kuburan. Kalau saya sih lebih cenderung kepada tanah gereja. Karena kita kan masih ada pos-pos yang lain yang perlu ke depan kita dukung. Dan kita bukan orang yang gereja yang kaya yang bisa dalam satu kesempatan langsung mengeluarkan ratusan juta. Itu kita nggak ada. Maka kita bersyukur juga dengan sistem yang kita buat selama ini, kita menabung, ya kita mengeluarkan apa yang perlu, baik untuk penginjilan, ya baik untuk berbagai kegiatan rohani yang untuk berguna bagi jemaat, ya kita selalu mengeluarkan karena kan jarangnya dana kita untuk retreat atau apapun itu dalam jumlah yang selalu cukup. Ada juga yang cukup tapi kebanyakan. Saya tidak terlalu sering mengkhotbahkan tentang uang. Tetapi ini juga harus benar. Karena kalau jemaat ini salah, ya berbahaya. Karena kalau salah dia inilah awal mula. Bagaimana Tuhan juga mengirim belalang pelahap. Bagaimana juga Tuhan membuat kantong-kantong itu kosong. Karena apa? Bocor. Entah dari mana saja bocornya. Dibawanya pulang, tapi dihembuskan angin, ya keluar dari kantong pundi-pundi yang berlobang.
Kalau kulihat orang Karo ini seperti yang pernah ku bilang, kalau lihat rajinnya kerja rata-rata harusnya udah punya helikopter. Iya, paling tidak itu bukan Taurat ya. Iya. Dan juga ya selain kita harus memberikan, sebenarnya kita kan harus memberikan seluruh diri kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya perlu begitu. Iya, pokoknya the best. Itu yang terbaik, dalam arti kata ukuran untuk dia itu sudah baik. Masih ingat yang lain. Iya, dia hanya memberi koin-koinnya dari yang besar itu. Bagaimana Tuhan melihatnya? Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati, perbuatan itu mengkait, berkaitan ini. Iya, karena sebenarnya dari dalam hati ininya muncul semuanya. Kejahatan pun muncul dari situ. Yang benar juga dari situ. Makanya kalau hati ini kayak hati Judas, gurunya Tuhan Yesus pun tengoklah. Iya, aku kadang-kadang terhibur juga. Aku kan enggak Tuhan Yesus. Terus kulihatlah orang bergereja lama, setanan terus gitu kan. Apa akunya yang kurang lagi nih, kupikir gitu kan. Tapi kadang ku ingat lagi Tuhan Yesus itu 3,5 tahun dia tidur dengan mereka, berjalan dengan mereka, makan dengan mereka. Ya, itu pun masih ada Judas. Ini apalah. Iya kan? Tapi itu pun bukan berarti ibu nggak berjuang gitu ya. Ibu juga terus berjuang, ke dalam pun berjuang. Di masa tua ini berjuang, kayak mana pikiran ini benar. Karena banyak pikiran ini nggak benar lagi. Udah urat-urat ini salah-salahan gitu. Jadi ini perlu dibawa kepada Tuhan supaya urat yang salah ini diluruskan. Ya, supaya pikiran itu menjadi benar, hati menjadi benar, dan kelakuan ya, perbuatan juga boleh benar. Ini masalah loh di hari tua. Karena onderdil ini udah lemah semua, jangan-jangan nanti semua jadi lemah. Jadi nggak ada yang tepat gitu. Ini pergumulan kami lansia, supaya tahu kalian berdoa untuk para lansia ini. Kalau di rumah kalian berdoa kalian. Karena kami kadang-kadang emosi kami cepat naik, perasaan kami naik. Jadi beban kali aku masih hidup. Kembali lagi, dosa mengasihani diri sendiri. Ini kalau nggak kamu totokan nanti ini jangan-jangan dipatok nipe ini. Iya, dipatok ular nanti ini. Jadi ya seperti itu. Tapi saya rasa bukan orang tua saja ya. Orang muda ini pun perlunya melihat siapa dalam hatinya itu. Bagaimananya sebenarnya hatinya. Ya, kita lihat Kain ini adalah orang munafik yang beragama pertama lah. Karena ini kan dia beragama. Kalau nggak beragama dia kan nggak ngasih persembahan dia. Iya, kalau orang keren sekarang bilang ini orang religi katanya. Iya, walaupun tidak benar caranya bertuhan, nggak benar caranya bertuhan. Maka kita juga harus periksa hati kita ini, jangan nanti munafik pula kita. Iya, karena saya rasa munafiknya hidup kayak Kain ini. Iya, dia memberi persembahan hanya untuk apa? Memenuhi legalisme kali ya, syaratnya gitu. Ya udah buat gitu, tapi bukan lahir dari hati yang benar tadi. Bukan dari hati yang percaya, bukan dari hati yang seperti hati Habel yang sekalipun mereka sama-sama dilahirkan sebagai orang berdosa, tapi Habel ini kan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Iya, apakah kita memiliki hati yang hipokrit juga? Ibadah ini legalisme saja. Karena memang harus gitu. Kalau nggak ada perpuluhan nanti kayak mana? Kalau meninggal nanti kita nggak ada juga yang bisa dikasih. Misalnya kan jadi legalisme. Bukan dari hati yang terdalam memang mau memberi gitu. Mau bersyukur. Ini tanda perjanjianku dengan Allah. Bahwa dia Tuhanku, aku umat tebusannya. Aku miliknya. Iya, saya memandang persembahan itu adalah tanda perjanjian dengan Tuhan. Iya, itu bukan memberi, itu tanda perjanjian dengan kita. Lahir dari hati yang kita tidak mau dibersihkan itu tidak bisa. Gak bisa.
lihatlah kalau kita saat teduh dari kitab Keluaran itu ya, tentang semua persediaan di kemah suci itu. Semua dibersihkan coba. Semua. Masih ingat bagaimana Nabi Yesaya, seorang yang najis bibir, hidup di tengah bangsa yang benar atau persembahan yang mainkan. Iya, firman Tuhan berkata bahwa Allah bukan Allah yang dapat dipermain-mainkan ya. Iya, karena itu mari kita menghadap kepada Dia dengan hati yang takut, dengan hati yang gentar. Karena Dia juga adalah api yang menghanguskan. Dia berkuasa untuk bukan membakar sedikit, untuk menyucikan. Tapi Dia membakar habis semua. Membuang orang kepada kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu ini mengingatkan kami kembali. Allah melihat hati, juga Allah melihat perbuatan, juga Allah melihat cara memberikan kepada Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu. Engkau mau Tuhan supaya hidup kami seperti Habel, memiliki hati yang percaya, hati yang kasih kepada Tuhan, hati yang memberikan yang terbaik dalam perbuatan dan juga dalam persembahan. Engkau tidak mau kami seperti Kain, walaupun dilahirkan oleh karena pertolongan Tuhan, dimulai dengan harapan. Tapi hidupnya setelah dewasa tidak ada lagi pengharapan. Karena hidupnya betul-betul jahat. Hatinya tidak Tuhan di situ. Dan akhirnya dosa yang mengintip itu tidak berkuasa dia. Dan dosa itu menguasai dia, mengalahkan dia. Dan akhirnya dia yang terus melakukan dosa sampai membunuh. Bahkan kemudian kalau kami membaca dosa-dosa Kain, sampai juga dia poligami. Sampai keturunannya juga keturunan-keturunan pemberontak. Bukan orang-orang percaya. Dia jauh dari Tuhan bersama dengan keturunannya semua, tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, betapa mengerikannya kalau kami membaca firman-Mu ini. Kiranya janganlah ada di antara kami yang seperti Kain ini dan keturunannya nantinya. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja supaya kami boleh seperti Set yang menjadi pengganti Habel. Orang yang percaya dan di zamannya orang memanggil nama Tuhan. Keturunannya juga menjadi keturunan yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan, kalau ada yang harus diperbaiki dalam hidup kami ini, janganlah ada di antara kami mengabaikan. Karena betapa mengerikannya kalau Tuhan tidak mengindahkan. Berdoa tapi tidak diindahkan. Apapun yang dibuat Tuhan tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan orangnya dan tidak mengindahkan semua yang Dia buat. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan atas kami. Sehingga di hati kami lahir hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Hati yang tidak bermain-main. Hati yang benar-benar percaya. Hati yang benar-benar mau dibersihkan, dikuduskan, diubah oleh Tuhan. Supaya kalau di dalam itu menjadi benar, di luar juga akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Mari Tuhan berkatilah seluruh umat-Mu dengan firman-Mu. Biarlah pada pagi ini kami benar-benar diubah Tuhan secara radikal. Karena tanpa perubahan oleh Roh Kudus itu, maka kami akan seperti Kain. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kami, hidup kami akan berubah, perbuatan kami akan berubah, penyembahan kami kepada Tuhan bukan legalisme,
persembahan kami pun bukan legalisme, tapi lahir dari kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati. Bahkan ketika Kain belum percaya pun diberkati. Adanya berkat umum kepada orang berdosa, tapi pastinya tetap ada berkat khusus yang spesial yang Tuhan berikan kepada orang yang hatinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dari ibadah ini ke rumah kami masing-masing. Kami mengingat janji-Mu ya Tuhan, di mana Engkau berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada